Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Nur Rahim. Saya akan menjelaskan tentang kebangkrutan 13 bank di tahun 2024. Tentu saja ini menjadi sebuah catatan yang kelam dalam sejarah perbankan Indonesia. Karena 13 bank dari skala menengah hingga kecil resmi bangkrut dalam waktu kurang dari 6 bulan. Krisis mulai muncul sejak Maret 2024. 13 bank dilikuidasi oleh LPS karena tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditas dan solvabilitas. Menurut laporan OJK, lebih dari 3 juta nasabah terdampak langsung, termasuk pelaku UMKM, investor. Secara total lebih dari 40 triliun dana masyarakat hilang atau dibukukan. Banyak bank yang sudah menunjukkan tanda-tanda gagal kelola sebelumnya. Di sini dapat dilihat bahwa ini adalah daftar-daftar bank yang harus bangkrut pada kuartal 1 itu. Ini adalah akar masalah atau masalah internal. Penyebab utamanya adalah mismanajemen kronis. Itu banyak dari mereka mengalami lonjakan rasio kredit macet di atas 15%, penilaian resiko pinjaman buruk, ada pinjaman ke perusahaan cangkang tanpa aguan, audit internal dan eksternal yang diabaikan, serta direksi yang kurang pengalaman dalam manajemen risiko. Pengawasan OJK dan BI dinilai lamban. Banyak indikator peringatan dini seperti CAR yang melemah, tidak segera ditindaklanjuti. Baru setelah muncul tekanan dari publik dan laporan media, OJK menurunkan status bank-bank ini dalam pengawasan khusus. LPS juga menghadapi tantangan besar karena keterbatasan dana penjaminan untuk mengatasi 13 bank sekaligus. Efek domino di masyarakat yang terjadi dan dirasakan itu adalah kepercayaan publik terhadap sistem perbankan yang menurun, yang ditandai dengan peningkatan penarikan dana besar-besaran, terus UMKM yang terpukul karena akses kredit semakin ketat dan mahal. Banyak usaha kecil gagal mendapatkan pembiayaan untuk modal kerja. Dan dari sisi makroekonomi sendiri, krisis ini menahan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2024 yang hanya mencapai 3,1%. Penurunan ini karena terganggunya sektor pembiayaan, banyak UMKM yang gagal mempertahankan operasional karena tidak ada modal kerja, sehingga pelajaran dan arah reformasi yang dapat kita lihat dari kejadian ini adalah kasus ini itu menjadi wake up call bagi seluruh stakeholder, dan bank harus memperkuat manajemen risiko tata kelola. OJK perlu sistem pengawasan yang real time berbasis teknologi, dan LPS sendiri harus menambah cadangan dana dan mempercepat proses kompensasi. Oleh karena itu, sistem perbankan Indonesia perlu jadi lebih tangguh lagi dan transparan. Berikut adalah daftar sumber-sumber referensi yang saya gunakan untuk membuat analisis ini.
ini adalah sumber-sumber yang terpercaya yang bisa saya dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.